Proses pembelajaran daring kelas 4 SD swasta HKBP Batu 4 wali kelas Evi Juliana Manik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawan kebanggaanku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Nah, Indonesia itu melakukan yang namanya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu siapa ya pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Inilah Insinyur Soekarno yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Nah, setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Ini riwayat singkat tentang Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomanrey. Nah, sekolah dasar sudah diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno itu ke Erstedt Inland School ya, namanya Inland School. Nah, di tahun 1911 Soekarno ini dipindahkan ke Europe League School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hugger Burger School ya, HBS ya. Ini kelihatannya sekolah Belanda adik-adik dari namanya saja. Lalu setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di Surabaya ini Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang juga memberi tumpangan kepada Soekarno untuk tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno itu terus menggelora. Di tahun berikutnya Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda yang namanya Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nah, nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920 seusai tamat dari HBS, Soekarno ini melanjutkan studi di Teknik House School. Sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib dari Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi ini, Soekarno ini berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangun Kusumo dan Dr. Dawes
Vosdekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indies Parties. Lalu Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila. Lalu ada UUD 1945, dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Lalu pada akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang yang resmi dibentuk adik-adik. Lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari tokoh Insinyur Soekarno ini ya? Kalian bisa mencari lebih lanjut informasi tentang Insinyur Soekarno ini. Nah, nama tokoh yang kita pelajari adalah Insinyur Soekarno ya. Lalu tempat tanggal lahirnya Surabaya 6 Juli 1901. Pendidikannya ya sudah ada, dia sekolah di ELS dan di HBS. Lalu perjuangan yang dilakukannya adalah memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang perlu kita teladani dari Insinyur Soekarno ini berani, bertanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari Insinyur Soekarno ini? Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia mengabdikan dirinya untuk Indonesia dan kedamaian dunia. Nah, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, dan proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta presiden pertama Republik Indonesia. Selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan atau penjajahan. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta itu dikukuhkan oleh KNIP. Insinyur Soekarno ini adalah seorang sosok pahlawan yang sejati adik-adik. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Nah, Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan sampai sekarang. Insinyur Soekarno akan lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu, pejuang melawan kolonialisme ya tadi ya, proklamator juga. Nah, itu kita harus menghargai jasa pahlawan kita ya, yaitu Insinyur Soekarno. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran itu sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sikap keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan membantu mereka yang dalam kesulitan. Berarti kalian nanti kalau membantu orang yang dalam kesulitan itu sudah menerapkan sila kelima Pancasila. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu contohnya tadi adalah dengan membantu orang yang mengalami kesulitan. Nah, sebelumnya adik-adik telah mempelajari bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka melepuh. Nah, keterampilan tersebut dapat kamu terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka atau melepuh ya. Adik-adik masih ingat ya, cedera luka ya, ada lecet yaitu cedera goresan pada kulit. Cara ngobatinya itu bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Tekan perlahan bagian luka dengan perban atau dengan kain bersih. Lalu oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Itu cara merawat luka lecet. Nah, cara merawat luka lepuh itu dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Balut longgar dengan perban ya. Jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Itu tadi langkah-langkah mengobati luka lecet dan luka lepuh. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang ke-6.